Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami akan menjelaskan materi tentang dampak dan respon imperialisme dan kolonialisme dalam bidang sosial budaya dan pendidikan. Dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang sosial budaya. Pada masa penjajahan, terutama masa penjajahan Belanda, pemerintah kolonial sering berkomunikasi dengan bahasa Belanda. Kebiasaan tersebut sedikit banyak mempengaruhi budaya penduduk Indonesia, terutama bidang bahasa. Beberapa kata dalam bahasa Indonesia memiliki kemiripan dengan bahasa Belanda. Selain bahasa, bangsa Barat juga memperkenalkan berbagai macam hiburan seperti musik internasional hingga tarian dansa. Ilmu arsitektur khas bangsa Barat juga banyak digunakan pada masa penjajahan. Banyak bangunan bersejarah seperti Lawang Sewu di kota Semarang yang menjadi saksi bisu dampak kolonialisme di bidang budaya. Sedangkan dalam bidang sosial, bisa dilihat dari menyebarnya agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Penyebaran agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan tidak lepas daripada misionaris yang berasal dari bangsa Barat. Selain penyebaran agama baru, berikut ini dampak lain kolonialisme dan imperialisme di bidang sosial. Terjadinya perubahan pelapisan sosial dalam masyarakat pada masa kolonial, yaitu golongan Timur Asing yang terdiri dari orang Cina dan Timur Jauh, golongan Eropa yang terdiri dari orang Belanda dan orang Eropa lainnya golongan pribumi. 2. Adanya mobilitas sosial dengan adanya gelombang transmigrasi, terutama untuk memenuhi tenaga-tenaga di perkebunan-perkebunan di luar Jawa yang dibuka oleh Belanda. 3. Munculnya kelompok buruh dan kelompok majikan. Hal ini disebabkan berdirinya pabrik dan perusahaan sehingga pekerjaan masyarakat Indonesia menjadi dinamis. Dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang pendidikan. Pendidikan di Indonesia berkembang dan dianggap penting setelah adanya kebijakan politik etis pada masa kolonial Belanda. Sekolah-sekolah mulai dibangun menggunakan sistem pendidikan barat dan hanya kalangan bangsawan saja yang bisa mendapatkan pendidikan tersebut. Meskipun seakan memberi kesempatan untuk rakyat pribumi mengenyam pendidikan, tujuan dibangun sekolah oleh pemerintah Belanda adalah untuk kepentingan mereka sendiri. Belanda sengaja mendirikan sekolah agar bisa mendapatkan sumber daya manusia yang terdidik dan terampil namun murah. Dampak dari kolonialisme dan imperialisme Belanda di bidang pendidikan adalah munculnya golongan-golongan terpelajar di Indonesia. Bangsa Indonesia bisa membaca dan menulis sehingga dapat menjadi tenaga-tenaga kerja di perusahaan Belanda. Bangsa Indonesia menjadi tahu perkembangan yang terjadi di dunia luar. Munculnya golongan terpelajar di Indonesia yang mampu membaca, menulis, dan paham tentang dunia luar. Kemudian, mendorong perjuangan para pemuda terpelajar untuk melakukan perlawanan secara diplomasi. Organisasi pelajar pertama yang didirikan pada masa penjajahan adalah Budi Utomo. Organisasi yang didirikan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo, Dr. Sutomo, dan Suraji menjadi pelopor bangkitnya pergerakan nasional di Indonesia. Setelah Budi Utomo berdiri, banyak organisasi lainnya yang berdiri. Meskipun banyak organisasi yang terbentuk, tujuan dari organisasi tersebut tetap sama, yaitu berjuang untuk melepaskan Indonesia dari jajahan kolonialisme. Respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme dalam bidang sosial dan budaya. Kolonialisme dan imperialisme bangsa Belanda di Indonesia banyak berdampak terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Berbagai dampak tersebut antara lain: terciptanya kelas sosial dalam masyarakat. Bangsa Eropa dianggap sebagai yang tertinggi, diusul oleh Asia Timur Jauh. Sedangkan golongan bumi putra sebagai warga asli mendapatkan perlakuan diskriminatif. Perubahan berbagai ritual dan tradisi kuno di istana-istana, keraton, dan masyarakat. Tradisi secara perlahan memudarkan tradisi pemerintahan Belanda. Mundurnya aktivitas perdagangan laut, daerah Indonesia pada abad ke-17 masih banyak bergantung pada aktivitas di tepi laut, sehingga perubahan aktivitas perdagangan berdampak pada kehidupan di pedalaman. Kemunduran perdagangan di laut secara tak langsung menimbul budaya feodalisme di pedalaman, di bawah prinsip feodalisme. Respon dalam bentuk karya sastra,
Karya sastra ini ikut membentuk sebuah identitas nasional keindonesiaan dengan ciri khas penulisan menggunakan bahasa Melayu, yang kelak akan digunakan sebagai bahasa nasional di Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Respon dalam bentuk karya seni musik, salah satu tokoh seni musik tersebut adalah seorang kelahiran Jakarta yang bernama Ismail Marzuki. Ismail Marzuki merupakan musisi pemberontak di zamannya. Respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme dalam bidang pendidikan. Awalnya, sekolah dibangun oleh Belanda untuk anak-anak Belanda. Kemudian, beberapa anak Bumiputra mulai diperbolehkan untuk bersekolah. Berikut salah satu respon Indonesia dengan munculnya sekolah-sekolah milik orang Indonesia asli. Antara lain, INS Kayu Tanam. INS Kayu Tanam yang merupakan kependekan dari Indonesia's Netherlands School, Kayu Tanam atau disebut juga Ruang Pendidik INS. Kayu Tanam adalah suatu lembaga pendidikan menengah swasta yang bercorak khusus, yang didirikan di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada tanggal 31 Oktober 1926 oleh Engku Muhammad Sijapai, seorang tokoh pendidikan nasional yang pernah dipercaya menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia yang ketiga setelah Ki Hajar Dewantara dan Tudong Sultan Gunung Mulia dalam Kabinet Sejarir II. Kemudian, respon Indonesia dengan munculnya sekolah-sekolah milik orang Indonesia asli yang kedua ialah Taman Siswa. Taman Siswa adalah organisasi pendidikan alternatif yang didirikan oleh Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Taman Siswa berdiri pada tanggal 3 Juli 1522 di Yogyakarta. Pendirian Taman Siswa merupakan bentuk perlawanan Ki Hajar Dewantara terhadap diskriminasi pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda.